Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Ipat-ipat Demang Kajang, Tumbal Manten Kali Gandu. Cerita ini ditulis oleh Indra Gunawan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ipat-ipat Demang Kajang membungkus tubuhnya dari pertengahan dada sampai ke pertengahan betisnya. Bidadari kaya atau anak jin penghuni sungai ini? Batinku sambil tak lepas memperhatikan sosok itu dari balik lensa kameraku. Kulit pundaknya nampak putih mulus berkilauan tertimpa sinar matahari sore, menambah pesona keelokan gadis itu. Perlahan aku menggeser posisi kakiku guna mencari posisi yang pas, agar gambar yang kudapati nanti bisa benar-benar sempurna. Malang tak dapat diraih karena aku terlalu fokus pada lensa kameraku. Aku jadi tidak begitu memperhatikan langkah kakiku. Alhasil kaki yang tak punya mata itu pun salah dalam berpijak, menginjak permukaan tanah yang tidak rata dan menyebabkan tubuhku limbung kehilangan keseimbangan. Untuk selanjutnya aku terguling jatuh menggelinding di sisi tebing dan mendarat tepat di bagian sungai yang lumayan dalam. Sontak perempuan itu menjerit lalu menyambar handuk untuk menutupi bahunya yang terbuka. Wajahnya dapat kulihat dengan jelas karena perempuan itu menoleh ke arahku yang tengah gelagapan mencoba berenang ke tepi sambil mengangkat sebelah tangan tinggi-tinggi untuk menyelamatkan kameraku dari genangan air. Sayang, wajah itu ternyata tak secantik yang kubayangkan. Tidak, wajah itu lebih cantik dari yang aku bayangkan. Ada saja tidak ada rona kemarahan yang terpancar jelas dari wajah itu, dan itu jelas bukan gelagat yang baik untukku. Brengsek! Benar dugaanku, perempuan itu berteriak marah sambil memungut batu sebesar kepalan tangan lalu melangkah bergegas mendekatiku. Kau mengintipku ya? Tidak, bukan. Aku... Aduh. Aku terbekik liris saat mencoba berdiri dan merasakan nyeri yang teramat di pergelangan kakiku. Sepertinya kakiku terkilir saat terpeleset tadi. Alhasil aku kembali jatuh terduduk di atas hamparan pasir basah, tepat di hadapan perempuan itu. Apa? Tidak. Jelas-jelas kamu bawa kamera gitu kok. Kamu mau merekamku saat aku lagi mandi, ha? Perempuan itu mendelik, kedua matanya yang melebar galak menatap nyalang ke arahku. Bukan begitu, jangan salah sangka dulu. Tadi itu... Halah, sudah ketangkap basah masih mau mangkir juga. Mau ku pecahkan kepalamu, ha? Masih dengan amarah yang meledak-ledak, gadis itu mengangkat tangannya yang memegang batu tinggi-tinggi siap untuk menghantamkannya ke kepalaku. Refleks aku berusaha melindungi kepalaku dengan menyelangkan kedua tangan di depan wajah. Namun hingga sepersekian detik lamanya tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Tidak ada bongkahan batu yang menghantam kepalaku. Tidak juga terdengar suara omelan dari perempuan itu. Diam-diam aku lalu mencoba mengintip dari balik sela-sela lenganku. Sepasang betis jenjang berkulit putih mulus masih terpancang di hadapanku. Perlahan aku menurunkan kedua tanganku, lalu mendongak menatap wajah garang dengan mata nyalang yang juga masih menatap tajam ke arahku. Maaf. Hanya itu kata yang sanggup keluar dari bibirku saat kulihat perempuan itu membuang bongkahan batu yang dipegangnya. Lalu tangan perempuan itu melayang dan mendarat di kepalaku. Bodoh, apa yang kau lakukan, ha? Beraninya kamu. Maaf, jangan salah paham dulu. Sumpah aku sama sekali tidak ada maksud untuk mengintipmu. Tadi itu aku tidak sengaja melihatmu saat sedang jalan-jalan di atas sana. Aku berusaha membela diri sambil beringsut untuk mencoba berdiri. Namun rasa ngilu di pergelangan kakiku itu memaksaku untuk kembali jatuh terduduk. Jangan bohong. Buat apa aku berbohong? Coba lihat baik-baik. Apa tampangku ini seperti seorang pembohong? Lagi pula apa untungnya bagiku mengintip kamu yang lagi mandi? Aku mulai sedikit berani karena kulihat sorot mata perempuan itu juga sedikit mulai melunak. Lalu kamera itu, kau sengaja mau memotretku diam-diam kan? Ya, enggak ding. Maksudku
Dia usah banyak alasan. Beruntung aku tahu kalau kamu bukan warga sekitar sini. Kalau enggak, batu itu tadi sudah benar-benar mendarat di kepalamu. Dari mana kamu tahu kalau aku bukan warga sini? Itu tidaklah penting. Sekarang pergilah sebelum aku berubah pikiran. Dan jangan pernah coba untuk mengintipku lagi. Tunggu. Aku mencoba bangkit bermaksud untuk mengejarnya. Namun rasa nyeri di pergelangan kakiku lagi-lagi memaksaku untuk jatuh terduduk di permukaan pasir basah. Apalagi perempuan itu berbalik, sepasang matanya yang bulat lebar menatap menanar ke arahku. Rasa kesal masih terpancar dari kedua mataku itu. Nganu, tidak bisakah kau sedikit membantuku? Pergelangan kakiku sepertinya terkilir dan... Dasar laki-laki cengeng. Perempuan itu bersengut ketus. Namun demikian, toh ia melangkah juga kembali mendekat ke arahku. Luruskan kakimu. Masih dengan nada ketus, gadis itu berujar sambil berjongkok di hadapanku. Aku pun segera menuruti perintahnya. Pelan-pelan perempuan itu lalu mengurut-urut pergelangan kakiku dengan sebelah tangan. Sementara tangan yang lainnya ia gunakan untuk menekan bagian betisku. Suara berderak dari sendi tulang yang saling beradu terdengar saat perempuan itu menyentakkan pergelangan kakiku dengan sangat tiba-tiba. Pelan-pelan, bodoh. Aku pun tanpa sadar memaki saat merasakan sakit yang alang-kepalang di pergelangan kakiku. Untuk kedua kalinya perempuan itu menampar kepalaku. Sudah ditolong malah ngatain aku bodoh. Ya maaf habisnya. Coba sekarang berdiri. Dan aku pun lagi-lagi hanya mampu mengikuti perintahnya. Ajaib. Rasa nyeri di pergelangan kakiku sudah tidak begitu terasa lagi. Iya, sudah gak begitu sakit lagi. Yaudah, sekarang pergi sana. Jangan coba-coba mengintipku lagi. Kan sudah aku bilang kalau aku tidak. Sudahlah. Tapi terima kasih ya. Kau sudah mau menolongku. Kalau boleh tahu siapa namamu? Gak penting. Manusia unik. Lihat aja nanti aku akan menaklukkan keangkuhanmu itu, Nona. Sore berganti malam. Entah sudah jam berapa sekarang. Semenjak habis maghrib tadi aku tertidur pulas. Setelah pergelangan kakiku yang terkilir diurut oleh Bu Martono dengan menggunakan ramuan beras kencur hasil racikannya sendiri. Cukup ampuh ternyata ramuan itu. Rasa nyeri di pergelangan kakiku benar-benar sudah tidak begitu terasa lagi kini. Bahkan saat aku turun dari tempat tidur dan mencoba berjalan, hanya ada sedikit rasa ngilu yang aku rasakan. Syukurlah, mudah-mudahan besok cedera ini sudah benar-benar bisa sembuh. Karena besok aku punya banyak rencana yang harus aku laksanakan. Sisa kopi yang masih tersaji di atas meja ku teguk sampai tandas. Selalu segera kurai ponselku yang tergeletak di sebelah cangkir kopi itu. Nampak di layar beberapa notif pesan yang masuk, semua dari Rena. Tak kuacukan pesan-pesan itu. Hanya satu yang kubuka dan kubaca, pesan dari Wulan. Mas Samet di mana dari pagi kok gak kelihatan? Iya, aku lupa pamit sama ibu kos. Segera aku balas pesan itu. Ku bilang kalau aku lagi ada urusan di rumah teman. Mungkin sebulan aku gak akan balik ke tempat kos. Ponselku letakkan kembali setelah membalas pesan itu. Aku lalu berpindah ke meja kecil yang ada di sudut ruang pavilion itu dan membuka laptopku. Ya, siang tadi aku memang sempat memohon kepada Seruni agar diizinkan untuk tinggal di ruangan pavilion yang menjadi perpustakaan pribadi milik Kinanti, agar aku bisa lebih tenang saat menulis. Begitu alasanku. Padahal sebenarnya aku hanya merasa kurang nyaman jika harus tinggal di kamar yang telah disediakan di rumah induk yang hawanya terasa singgup itu. Bukan karena takut, tapi cuma merasa tak nyaman saja. Dan meski awalnya Seruni dan Bu Martono merasa keberatan dengan permintaanku, toh akhirnya mereka mengizinkan juga. Baru saja aku membuka laptopku, mendadak ada perasaan tak nyaman yang aku rasakan. Sial, kenapa harus di saat seperti ini sih?
Rutuku dalam hati sambil kembali bangkit dan melangkah keluar dari ruangan itu. Awalnya aku berniat untuk menuju ke sumur dan kamar mandi yang letaknya di samping bangunan dapur yang berada di sebelah kiri bangunan rumah utama. Namun perasaan tak nyaman yang kurasakan ini sepertinya sudah tidak tertahankan lagi. Tak akan sempat sepertinya jika aku harus ke kamar mandi. Apalagi dengan kondisi kakiku yang masih sedikit terasa nyeri. Akhirnya aku membelokkan langkahku menuju ke rumpun semak-semak tanaman hias yang berada di sisi bangunan pavilion itu, dan menuntaskan hasratku untuk buang air kecil di sana. Leganya. Aku kembali menaikkan resleting celanaku, lalu melangkah bermaksud untuk kembali masuk ke ruangan pavilion. Namun langkahku terhenti saat kulihat lampu di ruangan depan rumah joglo itu masih menyala benderang. Samar-samar juga ku dengar percakapan yang tidak begitu jelas dari dalam rumah itu. Mungkin Pak Martono sudah pulang. Ada baiknya aku ke sana saja untuk segera berbasa-basi dan memperkenalkan diri sebagai tamu di rumah ini yang akan menginap sampai hampir 1 bulan lamanya. Tak elok rasanya kalau aku sampai tak menyapa si tuan rumah. Dengan langkah tertatih aku lalu menyeberangi halaman yang luas itu menuju ke arah teras yang terlihat begitu sepi. Di garasi kulihat sebuah jeep terparkir di sebelah mobil sedan yang tadi siang ku kendarai bersama Seruni dari Jogja ke sini. Benar rupanya Pak Martono sudah pulang. Aku pernah mendengar dari Seruni bahwa ayahnya itu adalah penggemar jeep nomor wahid. Sampai di teras, niatku untuk mengetuk pintu tertahan karena ku dengar mereka yang ada di dalamnya sepertinya tengah membicarakanku. Timbul niat isengku untuk menguping pembicaraan mereka. Seperti apa ya kira-kira tanggapan mereka terhadapku? Lah kenapa diizinkan tidur di sana? Kan kesannya kita jadi tidak menghargai tamu. Masa tamu disuruh tidur di pos jaga begitu? Ku dengar suara berat seorang laki-laki. Aku yakin itu pasti Pak Martono. Ruang pavilion itu dulunya memang sebuah pos jaga atau semacam pos satpam gitu kalau di kota-kota besar. Itu kata Kinanti sore tadi. Sebenarnya aku sudah melarang, Pak. Tapi Nak Bayunya sendiri yang bersikeras untuk menginap di sana. Dan kata Seruni juga tidak apa-apa kok. Katanya Nak Bayu itu memang sedikit nyentrik orangnya, sama seperti bapak saat masih muda dulu. Oh iya, ya sudah kalau memang begitu maunya dia. Kamu sudah memberitahu soal yang itu kepada temanmu itu, Run? Dia akan lama kan tinggal di sini. Lebih baik diberitahu daripada nanti kenapa-napa. Kan kita juga yang jadi tidak enak. Memberitahu soal yang itu? Ini menarik. Soal apa sepertinya yang penting untuk ketahui? Sebuah misteri kah? Atau suatu rahasia yang tidak boleh diketahui oleh sembarangan orang? Imajinasiku sebagai seorang penulis mulai bekerja. Sepertinya ini hal yang tidak boleh aku lewatkan. Lebih baik tidak usah diberitahu, Pak. Kali ini suara Seruni yang terdengar. Sepertinya ada sesuatu yang ingin disembunyikan dariku oleh sahabatku ini. Ini semakin menarik. Loh kenapa? Bahaya lo kalau nanti dia sampai tidak sengaja melanggarnya. Bayu itu bukan seperti orang kebanyakan, Pak. Orang seperti dia mana bisa dilarang. Apalagi kalau sudah menyangkut hal-hal yang seperti itu, semakin dilarang, dia justru akan merasa semakin tertantang. Wow, ini yang kutunggu-tunggu. Tak sia-sia aku ikut ke desa ini. Ternyata memang ada sesuatu yang sudah siap menungguku. Sebuah misteri yang berarti itu sebuah petualangan bagiku. Aku harus tahu lebih banyak soal sesuatu yang mereka maksud itu. Tapi nanti kalau sampai terjadi sesuatu bagaimana? Bisa-bisa nanti kita yang disalahkan. Tenang aja, Pak. Bayu bukan orang yang lemah kok. Meski sifatnya sedikit ceroboh, tapi aku yakin dia bisa menjaga diri. Apalagi dia kan cuma tamu, bukan warga asli desa ini. Jadi sepertinya tidak ada yang perlu untuk dikhawatirkan. Ya sudah kalau begitu,
Coba kau lihat ke pavilion sana. Kalau temanmu itu belum tidur, coba ajak ke sini. Bapak pengen ngobrol sebentar sama dia. Sepertinya temanmu itu cukup menarik untuk diajak ngobrol. Gawat. Ini kalau sampai aku ketahuan menguping pembicaraan mereka. Aku pun buru-buru menyeret langkahku menjauh dari teras itu. Bersamaan dengan tersendatnya suara langkah kaki dari arah dalam rumah, lalu disusul dengan suara dari pintu yang terbuka. Loh, Bay, kamu di situ toh? Iya, lagi kebelet nih, pengen ke kamar mandi. Jawabku asal nasib baik otakku masih bisa bekerja dengan cepat untuk mencari alasan. Oh ya udah, kalau begitu nanti habis dari kamar mandi ke rumah ya. Bapak mau ngobrol sebentar sama kamu. Ujar Seruni lagi sebelum gadis itu berbalik dan kembali masuk tanpa menutup pintu. Kepalang basah, aku terpaksa melanjutkan langkahku menuju ke kamar mandi meski tidak tahu apa yang akan aku lakukan di sana. Iseng aku memperhatikan suasana malam di sekitar sumur dan kamar mandi. Lumayan menarik. Sumur tua dengan timba dan katrol serta tali karet begini sudah jarang ditemui di kota sana. Suara derit katrol mendecit menggigit indera pendengaranku saat aku menurunkan ember dengan tali karet panjang yang terhubung dengan katrol yang menggantung di pelang besi yang melintang tepat di atas lubang sumur tersebut. Kecil saja ember yang digunakan untuk menaikkan air dari dalam sumur. Hingga untuk mendapatkan air yang cukup untuk sekedar mandi perlu beberapa kali menarik turunkan timba tersebut. Kubasuh wajahku dengan air yang telah berhasil kutimba tadi. Segar terasa meski cenderung dingin, sisa air yang aku gunakan untuk membasuh kedua tangan dan kakiku. Lalu timba itu kembali kukaitkan pada cantelan yang memang sudah disiapkan pada tiang beton penyangga pelang besi tempat katrol tergantung. Asu. Tanpa sadar aku mengumpat saat tiba-tiba kulihat sekelebatan bayangan yang melintas tak jauh dari tempatku sedang berdiri. Tak begitu jelas karena suasana cenderung remang-remang, namun cahaya redup dari bohlam lampu berwarna kuning yang terpasang di area sumur itu sudah lebih dari cukup untuk menegaskan pandanganku bahwa sosok yang berkelebat itu adalah seorang manusia, atau setidaknya mirip manusia berjenis kelamin perempuan. Ini terlihat aneh, dan semakin terasa aneh karena perempuan itu mengenakan pakaian yang tidak kalah aneh. Seorang perempuan malam-malam berlari-larian di pekarangan rumah orang dengan mengenakan baju pengantin khas Jawa, lengkap dengan sanggul berhias roncean kembang melati. Bukankah itu terasa sangat aneh? Dan belum sempat aku mencerna segala keanehan itu, aku kembali dikejutkan oleh kemunculan sosok lain yang juga berkelebat cepat mengejar sosok si perempuan berbaju pengantin yang kini telah menghilang dalam kegelapan. Sama seperti si perempuan, sosok kedua ini juga mengenakan pakaian tradisional khas Jawa. Bedanya, sosok kedua ini berjenis kelamin laki-laki. Hantu gentayangan kah? Atau calon pengantinnya kabur karena tidak mau dijodohkan? Aku membatin sambil terus memandang ke arah kegelapan, tempat di mana kedua sosok itu dengan cepat menghilang. Bay, ngapain bengong di situ? Enggak ngapa-ngapain kok. Cuma ngeliatin kucing lagi kawin. Ih, dasar buruan, udah ditungguin bapak tuh di depan. Iya sebentar. Aku pura-pura merapikan pakaianku lalu melangkah pelan mendekat ke arah gadis itu. Berdua kami lalu berjalan beriringan menuju ke arah rumah. Run, apa di desa ini ada yang sedang hajatan? Hajatan? Iya, apa ada yang menggelar acara pernikahan atau semacamnya gitu? Setauku sih nggak ada. Kenapa memangnya kok tiba-tiba nanya begitu? Nggak apa-apa kok, cuma nanya aja. Aku berpikir keras, kalau di desa ini tidak ada yang menggelar hajatan pernikahan, berarti yang aku lihat tadi bukanlah pasangan pengantin yang kabur dari rumah. Apakah itu berarti? Merinding sekujur tubuhku mengingat kejadian aneh yang aku lihat tadi. Beruntung kami segera tiba di halaman depan. Kulihat Pak Martono tengah duduk menungguku di dalam bangunan rumah joglo itu. Jadilah malam itu kuhabiskan waktu dengan berbincang dengan laki-laki tersebut. Ayah dari Seruni ini ternyata tipe orang yang asik untuk diajak ngobrol.
Ditambah dengan sifatnya yang katanya mirip denganku saat masih muda dulu, membuat obrolan kami terasa nyambung. Hingga tak terasa sampai hampir tengah malam kuhabiskan waktu dengan laki-laki itu, sebelum akhirnya aku pamit untuk kembali ke pavilion. Laptop kembali kunyalakan setelah sebelumnya aku menyempatkan diri untuk menyeduh secangkir kopi dengan air dispenser yang sengaja disiapkan oleh Seruni di ruanganku. Kubuka beberapa file draft naskah tulisanku yang beberapa hari terakhir ini sempat terbengkalai akibat mood yang down setelah ribut dengan Rena. Rena. Bahkan setelah minggat ke desa ini pun masalah yang kau timbulkan masih juga mengikutiku. Kututup kembali file itu karena memang tidak ada nafsu sama sekali untuk menulis. Aku lalu beralih ke foto-foto yang sempat ku ambil tadi siang dengan kameraku. Lumayan ada beberapa foto yang menarik. Perempuan desa yang bekerja di sawah, lalu anak-anak bertelanjang dada yang tengah asik mandi di sungai. Hamparan sawanan menghijau dengan latar belakang perbukitan dan membiru di kejauhan sana. Dan masih banyak lagi foto yang lainnya. Sayang aku tak sempat mendapatkan gambar perempuan galak yang nyaris menghajarku di sungai tadi. Ingat dengan kejadian itu tanpa sadar aku tersenyum sendiri. Gadis desa, cantik tapi beringas. Pribadi yang sangat menarik. Besok aku harus bisa mendapatkan foto gadis itu. Syukur-syukur bisa ngobrol dan berkenalan dengan gadis cantik namun galak itu. Sepertinya sangat cocok kalau kujadikan karakter utama dalam salah satu cerita yang aku tulis. Aku lalu beralih ke foto-foto yang kuambil di Gunung Pegat siang tadi. Lumayan bagus juga. Apalagi foto Seruni yang tengah duduk di atas batang kayu tumbang itu terlihat sangat natural, dengan ekspresi terkejut karena aku yang tiba-tiba menjepretnya dengan kamera, membuat kecantikan gadis itu semakin terlihat nyata. Sejak aku zoom foto itu untuk melihat lebih jelas wajah gadis yang dulu pernah mengisi hatiku itu, benar-benar sangat cantik. Sepasang matanya yang bulat lebar dengan hidung kecil mancung dan bibir sedikit mengerucut, serta rambut panjangnya yang dibiarkan tergerai dipermainkan angin. Astagfirullah, sadar Bay, sadar. Dia udah mau jadi milik orang. Aku bermaksud meng-zoom out gambar itu, namun jariku batal menekan tombol saat ekor mataku menangkap sebuah kejanggalan di foto itu. Itu kan? Aku memperhatikan sosok yang nampak sedikit blur di sudut gambar itu. Jelas itu sosok manusia perempuan dengan baju pengantin khas Jawa, lengkap dengan kain carik dan canggul berhiaskan ronsean bunga melati, tengah berdiri mematung sambil menatap tajam ke arah. Bukan ke arah Seruni, tapi perempuan itu menatap lurus ke arah kamera, atau lebih tepatnya ke arahku yang sedang memegang kamera. Tatapannya itu sulit untuk dideskripsikan, tajam namun tak terasa mengancam, seolah ingin menyampaikan sesuatu kepadaku. Lalu wajah itu, wajah yang sepertinya sangat familiar. Aku mengenalnya, atau paling tidak aku pernah melihatnya, tapi siapa dan di mana? Apa yang di sumur tadi? Jelas bukan. Meski sama-sama mengenakan baju pengantin dengan model yang sama, tapi yang di sumur tadi aku sama sekali tidak sempat melihat wajahnya, karena posisinya sedang berdiri membelakangiku. Lalu di mana dan siapa? Rasa penasaran memaksa tanganku untuk mengacak-acak rambutku yang tidak pernah rapi ini. Kedua mataku tak lepas menatap sosok misterius dalam foto itu. Sosok misterius. Siapapun kamu atau apapun dirimu, aku harus tahu siapa dirimu. Kalau perlu akan kuplototi foto ini sampai pagi. Suara kokok ayam jantan membangunkanku. Untuk sejenak aku merasa heran saat menyadari bahwa aku terbangun di tempat yang terasa begitu asing. Hingga sepersekian detik kemudian, setelah aku berhasil mengumpulkan nyawaku, barulah aku ingat bahwa aku sedang menginap di rumah Seruni. Segera aku bangkit dari kursi yang kududuki, lalu melangkah menuju meja kecil tempat mesin dispenser berada. Secangkir kopi mungkin bisa sedikit meredakan rasa pegal yang terasa di sekujur tubuhku akibat hampir semalaman tertidur di atas kursi dengan kepala menelungkup di atas meja.
Semua itu gara-gara foto perempuan misterius berbaju pengantin yang tak sengaja terekam oleh lensa kameraku itu. Sial memang. Sempat terbesit niat untuk kembali mengamati foto itu, namun harum uap kopi yang baru saja kuseduh mengalahkan keinginan itu. Setelah meliuk-liukan pinggangku yang terasa begitu pegal, ku tenteng secangkir kopi yang baru saja kuseduh itu untuk ke teras pavilion, di mana sebuah bangku kayu panjang telah tersedia di sana. Rumah joglo besar itu nampak begitu sepi dengan semua pintu-pintu dan jendelanya yang tertutup rapat. Entah kemana perginya para penghuni rumah itu. Aku tak begitu memperdulikannya dan lebih memilih untuk membuka ponselku. Ada chat dari Seruni yang memberitahukanku bahwa ia menemani ibunya berbelanja ke pasar. Kinanti sekolah dan Pak Martono sudah pergi semenjak habis dari subuh. Benar-benar sebuah keluarga yang super sibuk. Seruni hanya berpesan kalau aku sudah bangun, sarapan sudah tersedia di atas meja, dan kunci rumah disimpan di lubang angin di atas pintu tengah rumah joglo itu. Lalu ada pesan satu lagi, kalau mau kemana-mana tunggu sampai aku pulang dari pasar. Jangan keluyuran sendirian, nanti diculik wewe gombel. Pesan terakhir yang diakhiri dengan emotikon ngakak itu hanya kuanggap sebagai candaan. Dan tentu saja pesan itu tidak akan kupatuhi. Bisa mati kesepian aku kalau harus bengong sendirian di sini menunggu Seruni yang entah kapan pulangnya. Habis kopi secangkir dan rokok sebatang, aku lalu menuju ke sumur untuk sekedar membasuh muka. Berniat untuk mandi aku urungkan saat merasakan dinginnya air sumur yang terasa menggigit kulit. Niat untuk sarapan juga aku urungkan meski perut sudah terasa keroncongan. Memasuki rumah besar namun sepi tanpa ada satupun penghuninya yang berada di rumah jelas membuatku berpikir dua kali. Akhirnya aku kembali ke teras pavilion dan menghabiskan sisa kopiku. Kulirik arloji yang melingkar di pergelangan tanganku. Baru jam 8 lewat sedikit. Pasti Seruni belum lama perginya, dan pulangnya juga entah jam berapa. Mengingat perempuan kalau berbelanja biasanya suka lupa akan waktu. Ingat akan hal itu, akhirnya aku memutuskan untuk keluar menyusuri jalanan desa, menikmati sejuknya udara pagi sambil berharap bisa menemukan warung atau semacamnya yang menjual makanan untuk sekedar menggajal perutku yang mulai keroncongan. Namun di desa kecil ini bukan hal yang mudah untuk menemukan sebuah warung. Sekian puluh menit aku menyusuri jalanan desa ini hingga sampai di ujung desa sebelah timur. Hanya ada satu warung kelontong kecil yang kutemui. Nasib baik ada beberapa bungkus roti yang kutemukan di warung itu. Lumayan untuk menenangkan cacing-cacing dalam perutku yang mulai berdemo ria. Keluar dari warung aku lalu menyusuri jalan setapak yang mengular ke arah selatan di sisi deretan hutan bambu yang membatasi desa itu dengan desa sebelah. Suara kicau burung yang saling bersautan menemani langkahku di tempat yang begitu sunyi ini. Sesekali aku bersenandung, sekedar untuk mengusir rasa sepiku. Lalu di lain kesempatan aku membidik pemandangan indah di sepanjang jalanan yang aku lalui dengan kamera yang memang tidak pernah lepas dari tanganku setiap aku keluar dari rumah. Terlalu asik menikmati pemandangan membuatku tak sadar bahwa langkah kakiku telah menuntunku ke tebing sungai tempat aku terjatuh kemarin. Sejenak aku memandang ke tengah aliran sungai berharap bisa menemukan sosok perempuan galak yang kemarin nyaris menghajarku itu. Namun harapanku sepertinya sia-sia. Batu besar berpermukaan rata yang kemarin dijadikan alas untuk mencuci oleh si gadis kini nampak kosong. Hanya nampak sisa-sisa busa sabun deterjen di atas permukaan batu tersebut, menandakan bahwa sebelumnya memang ada seseorang yang beraktivitas mencuci di situ. Si gadis galak itu kah? Otakku mulai bekerja cepat, mengirim sinyal ke syaraf mataku, memberi perintah agar memandang lebih jauh lagi ke seberang sungai. Dapat. Itu dia, sosok perempuan itu nampak sedang berjalan menaiki pemantang demi pemantang sawah menuju ke desa seberang. Bakul anyaman bambu yang penuh dengan cucian basah nampak tergendong di pinggangnya. Selembar kain jarik membungkus tubuhnya dari pertengahan dada sampai ke pertengahan betisnya.
Benar-benar sosok khas gadis desa yang sederhana, tak mau menyia-nyiakan momen yang luar biasa ini. Segera aku bidik sosok perempuan itu dengan lensa kameraku. "Woi, tunggu!" Aku berseru sambil buru-buru menuruni tebing, bermaksud untuk mengejar gadis itu. Gadis itu menoleh dan bukannya berhenti untuk menungguku, ia justru mempercepat langkahnya. Bahkan ia kini tengah berlari menaiki pemantang demi pemantang sawah yang masih basah oleh embun itu. "Hei, kenapa lari? Aku tidak bermaksud jahat padamu." Aku melompat-lompat di atas permukaan bebatuan untuk menyeberangi sungai itu. Sial, rupanya benar kata orang. Gadis itu memang jinak-jinak merpati. Aku mempercepat langkahku menaiki pemantang sawah, berusaha untuk mengimbangi langkah si gadis yang semakin menjauh. Namun apa daya, gadis itu ternyata lebih lincah dariku. Meski aku sudah berusaha mengejar sampai beberapa kali nyaris terpeleset jatuh. Toh saat sampai di desa seberang, sosok gadis itu telah menghilang dari pandangan. Sial, susah, masih cuma mau berkenalan aja. Rutuku lagi sambil berusaha mengatur napas yang nyaris putus. Racun nikotin yang kuhisap tiap hari sepertinya telah mempengaruhi kinerja paru-paruku hingga berlari sebentar saja sudah membuat napasku nyaris putus. Oke, aku tidak akan menyerah begitu saja, Nona. Kemanapun kau lari, aku pasti akan mendapatkanmu. Aku kembali melangkah menyusur di jalan setapak di antara rimbunnya tanaman bambu. Sama seperti desa tempat tinggal Seruni, desa ini juga dikepung oleh lebatnya hutan bambu. Dan sepertinya desa-desa yang lain di sekitar desa itu juga sama. Seolah-olah hutan bambu itu memang sengaja ditanam untuk memegari desa. Entah apa maksud dan tujuannya, jalan setapak yang kususuri akhirnya membawaku ke sebuah tempat yang sama sekali tak terduga. Alih-alih menemukan sebuah rumah yang kuharap adalah tempat tinggal dari si gadis galak, yang kutemui justru bangunan aneh berupa tembok persegi 4 setinggi dada orang dewasa yang mengelilingi sebuah pohon beringin raksasa. Tak salah lagi, ini pasti tempat yang dikeramatkan karena samar-samar aku mencium aroma asap dupa kemenyan. Luar biasa, tak kusangka aku menemukan tempat yang seeksotis ini. Aku segera membidik lensa kameraku ke arah bangunan tua itu. Namun belum sempat aku menekan tombol shoot di kameraku, sebuah suara bergemerisik terdengar dari arah belakangku. Suara yang segera disusul dengan sebuah pukulan atau tendangan yang mendarat tepat di punggungku. Tak ayal tubuhku pun tersungkur ke depan karena mendapatkan serangan yang tak terduga itu. Dan tak cukup sampai di situ. Begitu tubuhku telah terjerembab pencium tanah, si penyerang misterius itu kembali melancarkan serangan susulan. Lutut yang ditekuk ditekan kuat-kuat di punggungku. Sebelah tangannya meringkus dan memelintir tangan kananku ke belakang. Sementara tangannya satunya ia gunakan untuk menjabak dan menarik rambut di kepalaku. Tangan kiriku yang masih bebas buru-buru kugunakan untuk mengamankan kameraku. Sebuah tindakannya cukup bodoh, karena seharusnya tangan itu kugunakan untuk melindungi kepalaku. Apa yang kau lakukan di tempat ini? Kau mau memata-mataiku, ha? Dari suaranya aku tahu kalau dia seorang perempuan. Tidak, aku hanya sedang berjalan-jalan dan kebetulan. Jangan bohong. Perempuan itu memelintir tangan kananku lebih kuat lagi, hingga kurasakan sendiri siku tanganku bersuara gebletuk. Aku menjerit seketika menahan rasa sakit yang alang kepala. Sumpah, aku tak berbohong. Tadi aku hanya mengikuti seorang gadis dan berusaha untuk mengajaknya berkenalan. Tapi aku kehilangan jejak dan malah sampai ke tempat ini. Bohong. Kau warga baru di desa seberang itu kan? Kau pasti tahu ada larangan untuk warga desa seberang datang ke sini. Dan kau juga pasti tahu apa akibatnya kalau sampai melanggar. Aku hanya bisa meronta-ronta sambil melegu, karena mulutku telah terbenam di permukaan tanah berumput tebal. Dan semakin aku meronta, maka rasa nyeri di persediaan siku tanganku juga semakin terasa menjadi-jadi. Yang melanggar harus membayar dengan nyawanya. Apalagi kau sudah lancang memasuki wilayah punden ini. Jangan harap kau bisa pulang dalam keadaan selamat.
Aku kembali meronta. Kamera di tangan kiriku kulempar begitu saja ke sembarang arah. Lalu tangan itu kugunakan untuk menggapai tangan si perempuan yang menekan kepalaku. Dapat. Segera ku cengkeram pergelangan tangan itu, lalu ku tarik dengan sekuat tenaga. Namun perempuan itu sepertinya tidak bisa dianggap remeh. Tenaganya cukup kuat untuk ukuran seorang perempuan. Meski aku telah mengerahkan seluruh tenagaku, namun kuncian pada kepalaku hanya melonggar sedikit. Tapi itu sudah lebih dari cukup. Saat tekanannya pada kepalaku sedikit melemah, maka kesempatan itu kugunakan untuk memiringkan kepalaku agar aku bisa kembali bernapas. Berhasil. Napas berhasil kembali kudapat, seolah mendapatkan kekuatan baru. Aku lalu berusaha untuk menyingkirkan tubuh si perempuan yang menindihku, namun perempuan itu tidak mau mengalah. Ia semakin menekan lututnya pada punggungku. Pergumulan seru pun tak terelakkan. Tanganku yang dipiting oleh perempuan itu berhasil aku bebaskan, membuatku lebih leluasa lagi untuk melakukan perlawanan sampai pada akhirnya aku bisa melemparkan tubuh si perempuan dari punggungku. Aku segera membalikkan badanku dan kau. Aku tercekat saat menyadari bahwa perempuan yang menyerangku itu ternyata adalah si gadis galak yang tadi aku kejar. Iya, kenapa? Kaget. Gila, kau benar-benar mau membunuhku ya? Apa untungnya aku membunuhmu? Tanpa aku bunuh pun kau akan mati dengan sendirinya karena telah berani melanggar pantangan. Pantangan? Pantangan apa maksudmu? Jangan pura-pura tidak tahu. Sudah ku bilang kalau aku bukan warga desa seberang. Aku hanya berkunjung dan... Gila, tidak aku sangka aku akan bertemu gadis gila macam kamu. Apa kamu bilang? Kau gila, cantik tapi gila. Tapi aku suka. Aku rela mati di tangan gadis cantik kamu. Dasar manusia konyol. Gadis itu mendengus, selalu berdiri dan melangkah meninggalkanku. Aku pun ikut bangkit dan duduk di atas hamparan rerumputan. Pergilah dan jangan pernah kembali lagi ke tempat ini. Kalau kau sampai berani datang lagi. Gadis itu memberi ancaman dengan menggorok lehernya sendiri dengan menggunakan jari telunjuknya. Kau mengancamku, ha? Lihat saja nanti kalau kau masih berani datang. Baiklah kalau begitu. Tapi paling tidak beritahu dulu siapa namamu, agar aku tidak penasaran dan datang lagi kemari. Coba saja kalau berani datang lagi ke sini. Kau pikir aku lelaki penakut, ha? Merasa tertantang, aku lalu bangkit dan bermaksud untuk ikut masuk ke dalam punden. Namun langkahku terhenti tepat di depan pintu masuk bangunan tua itu. Karena aku lihat gadis itu kini telah berdiri mematung di bawah naungan pohon beringin raksasa dengan penampilan yang sangat berbeda. Hei, secepat itukah kau berganti pakaian? Aku heran, gadis yang semula hanya mengenakan celana jeans dan kaos oblong itu kini telah berganti pakaian dengan busana pengantin khas Jawa lengkap dengan segala pernak-pernik dan perhiasan yang serba rumit. Butuh waktu paling tidak setengah jam atau lebih untuk berdandan sesempurna itu, dan ini baru beberapa detik. Gadis itu hanya diam mematung, kedua matanya menatap ke arahku dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Tajam namun tidak terasa mengancam. Entahlah, sulit untuk menjelaskan arti dari tatapan yang misterius itu. Yang jelas tiba-tiba sekujur tubuhku terasa merinding. Hawa dingin menjalar dari ujung telapak kakiku lalu menjalar naik dan naik, membuat kedua kakiku terasa kebas dan kaku, sulit untuk aku gerakan. Hawa dingin itu terus merambat naik, kini telah sampai di pertengahan betis, lalu terus naik sampai ke lutut, paha dan terus merambat naik. Setiap jengkal dari tubuh yang dirambati oleh hawa dingin itu berubah menjadi kebas dan kaku. Sadar bahwa bahaya tengah mengancamku, aku berusaha untuk melangkah mundur. Namun usahaku sia-sia. Tubuh ini telah kaku, terpaku tanpa mampu untuk bergerak barang sedikit pun. Sementara hawa dingin itu terus merambat naik, terasa mencekik tenggorokanku, menyebabkan aliran nafasku begitu sesak dan membuat kesadaranku berangsur mulai memudar. Si gadis berbaju pengantin masih tetap menatapku dengan tatapan yang terasa dingin dan kaku. Dengan sisa kesadaranku, ku coba untuk membalas tatapan itu. Lidahku yang keluh kupaksa untuk bersuara. Apa yang...
Hanya itu yang mampu aku ucapkan sebelum kesadaranku benar-benar lenyap. Samar masih sempat ku dengar suara panik seorang perempuan. Dasar keras kepala, kan sudah kubilang untuk pergi. Mas, Tangi mas, sampean tuh ngapain? Tidur kok di tengah sawah? Sayup-sayup ku dengar sebuah suara. Aku pun perlahan membuka mata samar. Kulihat sebuah bayangan berdiri di hadapanku. Aku mengerja berusaha memperjelas pandanganku dan refleks aku terlonjak mundur saat berhasil melihat dengan jelas sosok yang telah berdiri di hadapanku itu. Bagaimana tidak, seorang bocah laki-laki nampak berusaha membangunkanku atau menyadarkanku sambil mengacung-acungkan sebilah arit yang dibawanya. Sialnya, karena saat itu posisiku tengah duduk di atas pemantang sawah yang bersandar pada batang pohon tanaman semak yang tumbuh di situ. Maka saat aku refleks melonjak mundur, otomatis tubuhku terperosok ke dalam petak sawah, menimpa tanaman padi yang tumbuh di situ dengan pantat terbenam ke dalam lumpur. Caetan, ngapain bangunin orang kok pakai bawa celurit segala, bikin kaget aja. Aku kesal sambil berusaha bangkit dari genangan lumpur di sawah. Si bocah tergelak lalu mengulurkan sebelah tangannya berusaha membantuku untuk berdiri. Lah sampean kio aneh, tidur kok di tengah sawah kayak orang gak punya rumah aja. Seto, jadi aku tadi tidur di sini toh. Aku nyeri seperti orang linglung. Bagaimana ceritanya sampai aku bisa tidur di tempat ini? Padahal seingatku tadi aku sedang mengejar-ngejar gadis misterius itu sampai ke sebuah tempat semacam punden dan... Oh mas, tadi kan aku ngaret di pinggir kali sana. Terus lihat masnya ini tidur pulas banget di tempat ini. Takut kalau masnya ini kenapa-napa, makanya aku bangunin. Sejak kapan aku tidur di sini? Ya ndak tahu, wong saat aku datang sampean sudah tidur di sini kok. Sampai aku mulai ngarik dan keranjangku hampir penuh, sampean ndak bangun-bangun juga. Aku kira sampean pingsan atau gimana, makanya baru tak bangunin. Aku hanya bisa garu-garu kepala mendengar penjelasan dari anak itu. Kalau aku sudah sejak tadi tidur di sini, itu berarti... kamu tadi lihat cewek yang nyuci di kali situ nggak? Tanyaku kemudian kepada anak itu sambil kembali duduk di atas pemantang. Tanpa peduli pada celana bagian belakangku yang melepotan lumpur, anak itu pun ikut duduk di sebelahku. Wah, sampean ini tadi ngintip kayaknya ya. Mana ada sekarang orang nyuci di kali, apalagi seorang cewek. Kalau zaman simbaku dulu iya, orang masih nyuci dan mandi di kali. Kalau sekarang sudah ndak ada mas. Lawang semua orang sudah pada punya sumur. Kembali aku hanya bisa garu-garu kepala mendengarnya. Benarkah semua kejadian yang kualami tadi hanyalah mimpi? Kuamati sekujur tubuhku. Baju yang kukenakan memang sedikit lecak, tapi itu efek dari aku yang terperosok ke dalam sawah tadi. Lalu kuayun-ayunkan lengan kananku yang tadi sempat dipelintir oleh si gadis galak. Tak ada rasa sakit ataupun ngilu sama sekali. Bagaimana dengan warga desa seberang itu? Apa mereka juga nggak ada yang biasa mandi atau mencuci di kali ini? Desa seberang? Maksud mas desa Kajang itu? Oh, jadi namanya desa Kajang? Iya mas, itu namanya desa Kajang. Dan kayaknya nggak ada deh warga sana yang biasa mandi dan cuci di kali. Lawang desa Kajang itu malah lebih maju daripada desa Ngantian ini. Sudah ada aliran air dari PDAM segala. Nggak mungkin kalau... Oh iya, aku ingat mas. Mungkin yang sampai maksud itu Mbak Retno. Kalau dia memang masih sering mandi dan nyuci di kali ini. Mbak Retno? Ya mas, dia satu-satunya orang dari desa Kajang yang masih suka nyuci dan mandi di kali. Orangnya memang agak aneh sih mas. Aneh? Aneh gimana maksudmu? Ya aneh, orangnya agak gimana gitu. Serem dan suka kalah sama orang, jarang bergaul juga sama warga. Lawang tinggalnya aja di kuburan. Tinggal di kuburan maksudnya? Lah iya, Mbak Retno itu juru kunci punden di desa Kajang sana mas. Tinggalnya juga di punden itu, padahal nih ya, di
punden itu ada kuburannya, Mas. Kuburan lama pula. Makam orang dari zaman kerajaan dulu kan nangker makam yang begitu, Mas. Tapi ya gitu, Mbak Retno itu nggak ada takut-takutnya. Luar biasa. Berarti orang hebat ya Mbak Retno itu. Ya Mas, hebat. Tapi sikapnya agak aneh. Kalau aku jadi Mas mending jauh-jauh deh sama Mbak Retno ini. Nggak usah kepo sama dia, apalagi sampai bikin masalah. Bisa berapi urusannya. Yaudah ya Mas, aku mau pulang, sudah siang ini, keburu layu nanti rumputku. Anak itu bangkit dan bergegas memanggul keranjangnya yang penuh dengan rumput segar, lalu berjalan menyusuri pemantang menuju ke arah desa. Aku hanya memandang kepergian bocah itu, tak ada niat untuk menahan langkahnya. Meski informasi yang ia berikan kepadaku masih terasa mengambang, tak apa. Toh aku sudah mendapatkan nama si gadis misterius itu. Jadi namanya Retno ya. Aku berdiri lalu menatap ke rimbunan pohon bambu yang tumbuh nan jauh di seberang desa kali. Aku yakin di balik rimbun tanaman bambu itulah terletak punden yang tadi sempat aku lihat. Aku harus memastikannya ke sana, tapi tidak sekarang dengan kondisiku yang serba berantakan ini. Kurang pantas rasanya kalau aku menemui gadis yang meski belum kenal tetapi sudah menarik perhatianku itu dengan pakaiannya seperti ini. Akhirnya dengan langkah gonta aku pun mengikuti langkah si bocah laki-laki tadi menuju ke arah desa. Sampai di rumah Seruni aku langsung masuk ke pavilion, menyambar handuk dan pakaian ganti, lalu mengendap-endap menuju ke arah sumur. Kulihat pintu rumah joglo itu sudah terbuka. Itu berarti Seruni dan Bu Martono sudah kembali dari pasar. Bisa jadi bahan tertawaan aku kalau mereka sampai melihatku bermandi lumpur seperti ini. Sampai di sumur aku langsung menurunkan timba. Bunyi derit katrol yang bergesekan dengan as besinya terdengar mendecit. Meningkahi suara berkecipuk yang terdengar dari dalam kamar mandi. Sepertinya ada orang di dalam kamar mandi. Seruni kah? Atau Bu Martono? Sejenak aku menghentikan gerakan tanganku yang menarik tali timba hingga ember kecil di ujung tali itu tergantung bebas di tengah-tengah lubang sumur. Derit pintu kamar mandi yang dibuka terdengar, disusul dengan munculnya tubuh Seruni yang hanya berbalut handuk dari pertengahan dada sampai sebatas paha. Baik, kamu? Benar saja, gadis itu tertawa terbahak-bahak setelah melihat keadaanku yang belepotan lumpur ini. Nyaris saja handuk yang dikenakannya terlepas dan melorot kalau saja tangannya tidak segera menahan ujung handuk yang diselipkan di pertengahan dadanya. Kamu habis ngapain sampai gundil belepotan lumpur begini? Jatuh di sawah tadi. Jawabku singkat lalu kembali melanjutkan kesibukanku menimba air. Sengaja aku memusatkan pandanganku pada ember yang sedang kutimba untuk menghindari pemandangan tak senonoh di depan pintu kamar mandi. Makanya kan udah aku bilang tadi kalau mau pergi-pergi tunggu sampai aku pulang dulu. Ngeyel sih. Ya udah buruan mandi, nggak usah nimba air lagi, masih banyak tuh air di bak mandi. Habis mandi nanti langsung ke rumah aja, kita makan bareng. Pakaianmu yang kotor itu taruh aja di bak, biar nanti aku yang cuci. Seruni berkata nyaris tanpa jeda hingga aku agak kesulitan untuk mencernanya. Sepeninggal Seruni, aku langsung masuk ke kamar mandi. Bangunan kamar mandi itu cukup sederhana, hanya susunan tembok batu bata setinggi orang dewasa berbentuk segi empat tanpa atap. Dilengkapi kolam kecil setinggi pinggang yang juga terbuat dari susunan batu bata berlapis keramik putih untuk menampung air. Mudah saja jika ada orang yang iseng dan berpikiran kotor untuk mengintip orang yang sedang mandi di dalamnya. Kenapa aku malah berpikiran yang enggak-enggak sih? Aku tersenyum lalu segera membuka seluruh pakaianku dan mengguyur sekujur tubuhku dengan air yang sejuk dan bening itu. Segar rasanya setelah semenjak pagi aku memang belum mandi sama sekali. Selesai mandi aku segera kembali ke pavilion sekedar untuk berganti baju dan merapikan rambutku. Terdengar pintu diketuk, disusul dengan suara Seruni dari luar pavilion. Baik, aku masuk ya? Ya masuk aja, pintunya gak dikunci kok. Gadis itu masuk sambil membawa sebuah nampan yang berisi sebakul kecil nasi lengkap dengan lauk pauknya. Nampan itu ia letakkan di atas meja kecil di dekat tempat tidur.
Kita makan di sini aja enggak apa-apa kan? Ya gak apa-apa lah, kamu kan tuan rumahnya. Aku mah sebagai tamu diajak makan di mana aja ya. Ayo. Aku menarik kursi mendekat ke arah meja tersebut. Seruni segera menyendok nasi ke dalam piring lalu menaruhnya di hadapanku. Ya elah, pakai disendokin segala. Kayak aku ini orang penting aja. Ya apa-apa sekali-kali. Udah lama aku gak makan bareng sama kamu. Kalau nggak salah terakhir kita makan bareng pas kita ngerayain ulang tahunku yang ke-18 dulu ya. Seminggu sebelum kamu mutusin aku. Kok jadi bahas masalah itu sih? Sumpah perasaanku jadi tidak enak kalau Seruni sudah menyinggung-nyinggung soal hubungan kami di masa lalu. Nggak apa-apa kan, seperti yang pernah kamu bilang. Itu cuma masa lalu. Hanya sebuah kisah cinta monyet yang nggak ada artinya. Tapi gak ada salahnya juga kan kalau dikenang. Secara bisa dibilang kamulah orang pertama yang telah mengajarkan arti kata cinta padaku. Sekaligus orang pertama juga yang mengenalkan aku akan pedihnya sebuah perpisahan. Kayaknya nafsu makanku jadi hilang nih. Alah gitu aja ngambek. Ya udah ayo makan. Aku paksa suapin nih kalau kamu gak mau makan juga. Iya, dipikir aku anak kecil apa pakai disuapin. Oh ya baik. Sampai detik ini aku masih belum tahu pasti loh apa alasan kamu dulu sampai tiba-tiba mutusin aku. Aku benar-benar tersedak mendengar kata-katanya itu. Buru-buru ku sambar gelas dan menegak isinya. Pelan-pelan dong boy makanya. Kamu sih orang lagi makan kok diajak ngobrol. Iya maaf, jadi gimana nih? Apa kamu sekarang mau menjelaskan apa alasan kamu dulu sampai mutusin aku? Atau akan menyimpan rahasia untuk selamanya? Memang masih penting ya? Ingat terus, sebentar lagi kamu akan jadi Nyonya Bejo. Jadi gak usah ungkit-ungkit masa yang telah lewat deh. Salah-salah nanti malah bikin baper dan ujung-ujungnya. Wah asik nih makan berdua, gak ngajak-ngajak lagi. Suara cembereng Kinanti yang tiba-tiba muncul di pintu pavilion menyelamatkan aku dari interogasi Seruni. Syukurlah anak itu datang di saat yang sangat tepat. Kinan kebiasaannya datang main nyelonong aja nggak pakai permisi. Iya maaf. Tanpa merasa bersalah, gadis tanggung itu nyelonong masuk, lalu ikut duduk di samping sang kakak. Kedua tangannya dengan cekatan menyambar piring dan mengisinya dengan nasi dan aneka lauk pauk yang telah terhidang. Ikutan makan udah lapar banget nih. Celotehan gadis tanggung itu membuat Seruni semakin mendelik ke arahnya. Aku hanya bisa menahan tawa melihat tingkah dari kedua saudara kandung yang sifatnya sangat bertolak belakang itu. Oh ya, nanti boleh ya aku jalan-jalan ke Gunung Pekat lagi. Mau ngapain di sana? Bukankah kemarin sudah singgah di sana waktu jalan kemari? Ya pengen jalan-jalan aja, menikmati pemandangan yang kemarin itu kan cuma sebentar, belum puas aku. Aku punya rencana tersendiri yang membuatku harus kembali ke tempat itu. Rencana yang sebisa mungkin harus kusembunyikan dari Seruni, karena aku tidak ingin mengganggu ketenangan gadis itu menjelang hari bahagianya. Iya, sosok perempuan misterius berbaju pengantin yang secara tidak sengaja ikut terekam oleh kameraku kemarin masih menyisakan rasa penasaran di hatiku. Apalagi tadi sekilas aku juga melihat sosok yang sama di punden desa seberang kali. Meski tak begitu yakin apakah itu hanya mimpi atau benar-benar terjadi, namun hal itu jelas semakin memperkuat rasa penasaranku. Ya terserah kalau mau ke sana, tapi maaf aku nggak bisa menemani kamu ke sana. Kamu tahu kan calon pengantin sepertiku pantang untuk datang ke sana. Tenang aja mbak, nanti biar aku yang nemenin Mas Bayu ke sana. Kebetulan aku juga udah lama nggak main ke Gunung Pegat. Kinanti tiba-tiba nyeletuk sambil melirikku. Entah apa yang ada di pikiran anak itu, namun aku merasa lirikan matanya menyeratkan sesuatu yang sulit untuk aku tebak. Sudahlah, meski sebenarnya aku ingin ke sana sendirian agar bisa lebih leluasa menyelidiki misteri dari perempuan berbaju pengantin itu. Tapi tak ada salahnya jika kalau ada Kinanti yang menemaniku. Gadis tanggung itu sepertinya lumayan cerdas dan memiliki rasa penasaran yang tinggi. Sama sepertiku, siapa tahu nanti aku bisa mengorek keterangan dari gadis tanggung ini. Sebenarnya mau ngapain sih Mas kesini lagi?
Tanya Kinan saat aku menepikan sepeda motor matic yang ku kendarai, lalu menstandarkannya tepat di mana kemarin aku memarkir mobil milik Seruni. Sengaja memang hari ini aku memilih untuk kembali ke gunung ini dengan menggunakan sepeda motor yang biasa dipakai oleh Kinanti untuk berangkat dan pulang sekolah, daripada harus mengendarai mobil di jalanan yang sempit dan berliku ini. Kan udah ku bilang aku belum puas menikmati pemandangan di sini. Nggak mungkin kalau cuma mau lihat-lihat pemandangan. Pasti Mas Bayu punya maksud lain kan? Gadis berpenampilan agak tomboy itu melompati parit di sisi jalan, lalu duduk di atas batang pohon tumbang yang kemarin diduduki oleh Seruni. Sebentar, jangan bergerak dulu. Aku mengarahkan lensa kameraku ke arah gadis itu, sama seperti yang kulakukan kemarin terhadap Seruni. Namun kali ini aku lebih memfokuskan bidikanku kepada pohon besar yang terletak beberapa meter di belakang gadis itu. Tempat di mana kemarin aku menangkap sosok bayangan perempuan berbaju pengantin yang misterius itu. Maksud lain gimana maksudmu? Tanyaku sambil memperlihatkan hasil jepretanku. Nihil, tidak ada penampakan perempuan misterius itu. Yang nampak hanya gambar Kinanti yang tengah duduk sambil menjulurkan lidahnya.